Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Wisnu Nugroho Yulianto, NIM saya 20.00005103. Saya akan ceramah soal kehidupan saya di Jogja ini. Di Jogja ini memang kita ini sebagai manusia harus pintar-pintar memilih tentang pertemanan, tentang kehidupan di Jogja ini seperti apa. Jika kita sebenarnya di Jogja ini banyak orang-orang yang baik, tetapi tergantung kita memilih tempatnya di mana. Saya kadang-kadang menemukan orang yang tidak baik juga, itu karena saya ikut bergabung dengan orang-orang yang kurang baik. Jika kita ingin bergabung oleh orang-orang yang baik, diusahakan kita mengenal dekat dengan orang-orang yang sangat baik. Sejatinya kita sebagai manusia ini adalah punya kepribadian yang baik-baik semua. Tetapi karena kita terpengaruh oleh orang yang tidak baik, nah kita disitulah yang akan mengikuti perjalanan mereka menjadi yang tidak baik. Di Jogja ini kita harus pintar-pintar memilih kawan. Kita bisa memilih kawan yang baik, yang tidak baik, tergantung kitanya mau menggabungkan kemana. Jika kita tidak menemukan orang-orang yang baik, nah sebaiknya kitalah yang menjadi salah satunya di antara mereka. Kita harus bisa membuat mereka menjadi baik seperti kita. Ya meskipun kita tidak sebaik yang mereka lihat, ya setidaknya kita membantu mereka untuk berubah menjadi yang lebih baik. Jika ada kawan kita yang berbuat salah atau yang melakukan perbuatan yang tidak benar, kita sejatinya harus bisa untuk merubah pikiran mereka supaya kembali ke jalan yang benar, seperti misalnya bertemu orang yang mabuk-mabukan, yang suka narkoba atau yang suka maling kan. Kita di situ sebagai kawan atau sebagai orang yang dekat dengan mereka, kita harus bisa menjadikan diri kita itu sebagai motivasi untuk mereka supaya mereka bisa berbuat baik ke depannya. Jika kita tidak merubah mereka menjadi baik, disitulah kita yang sangat berdosa, karena sejatinya kita bisa merubah mereka menjadi yang lebih baik, tetapi dengan kita tidak memiliki niat untuk merubah mereka yang menjadi lebih baik, nah disitulah kita mendapatkan dosa yang besar. Dan ketika teman-teman ingin berbuat baik kepada orang lain, sebaiknya teman-teman berbuat baiklah kepada diri kita sendiri dengan cara mengingatkan kita kepada hal yang buruk-buruk, mengingatkan kita kepada sholat. Dan jika kita berbuat buruk, berusahalah semampu mungkin untuk kita tidak melakukan hal tersebut. Karena jika kita sudah terjerumus ke hal-hal yang buruk seperti minum alkohol dan narkoba atau zina atau sejenisnya lah, itu jika kita sudah jika kita sudah masuk ke dalam ruang lingkup yang seperti itu, sebisa mungkin kita sebagai makhluk Allah yang sangat sangat sempurna, bisa dikatakan seperti itu, kita harus berubah menjadi lebih baik, seperti kita berhenti minum minuman alkohol, berhenti narkoba, berhenti berzina. Dengan itu kita bisa merasakan di mana hati kita tuh merasa tenang, nyaman. Jadi kita tidak memiliki beban ataupun tidak punya rasa takut untuk melakukan melakukan sesuatu yang tidak benar. Dan ketika teman-teman mendapati kawan yang peminum, apalagi yang sering zina, sering narkoba, diusahakan dengan sangat teman-teman ini mengingatkan mereka bahwa sangat buruklah orang-orang yang melakukan perbuatan tidak baik tersebut, dan sangat tercelalah mereka yang
melakukan hal-hal seperti itu. Sebaiknya teman-teman melakukan membantu mereka untuk menuju jalan yang lebih benar lagi. Ketika jika kawan teman-teman menanyakan, ini kan saya tidak sholat karena telah minum amer atau kawa-kawa atau topi miring atau apalah itu sejenisnya yang alkohol, dan mereka beralasan tidak sholat karena hal itu, karena mereka hanya tahu jika minum setetes air keras tersebut pahala sholat 60 harinya tidak diterima, maka mereka tidak melakukan sholat. Maka teman-teman ingatkanlah lagi bahwa walaupun kita sudah terlanjur minum minuman alkohol atau yang lain-lainnya, bahwa Allah itu tetap menerima amal pahala kita, yang bukan menerima sih, setidaknya kita melakukan apa yang sudah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal pahala kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita tidak perlu khawatir, soalnya itu sudah Allah lah yang menentukannya diterima atau tidaknya. Baiklah, sekian ceramah saya tentang kehidupan saya yang di Jogja ini. Sekian dari saya. Jika ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.